Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Argawijaya dengan NIM I04200091. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya atau PPT dari saya, yaitu mengenai optik dalam matkul fisika dalam rangka memenuhi tugas dari Pak Fitrian Imaduddin. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu merupakan definisi dan sumber cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Seperti pada gambar, kita tahu ini adalah cahaya. Nah, cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, yang memiliki panjang gelombang sekitar 280 sampai 750 nanometer. Nah, cahaya memiliki sifat yang berkaitan dengan partikel karena energinya tidak disebarkan merata pada permukaan gelombang, melainkan dilepaskan dalam bentuk buntelan-buntelan seperti partikel, sebuah buntelan diskrit kuantum. Nah, elektromagnet ini dikenal sebagai sebuah foton. Next, kemudian ada pasti cahaya ada sumbernya. Di mana ada cahaya pasti ada yang menyebabkannya. Nah, itu namanya sumber cahaya. Nah, sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Sedangkan benda yang tidak memancarkan cahaya sendiri itu disebut dengan benda gelap. Nah, sumber cahaya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Contoh sumber cahaya alami itu seperti matahari, mungkin dari hewan itu kunang-kunang, atau makhluk hidup dasar laut itu ada yang memiliki penyiaran seperti lampu. Nah, kemudian untuk yang buatan sendiri itu seperti senter ataupun lilin. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus. Seperti pada gambar, arah rambatannya lurus. Nah, cahaya akan selalu merambat lurus menurut garis lurus, kecuali jika cahaya tersebut mengenai sesuatu yang merubah arahnya. Nah, sinar cahaya selalu berjalan lurus dari benda yang kita lihat dan menuju ke mata kita. Nah, dengan pada ruang hampa, cahaya memiliki kecepatan sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 300.000 km second pangkat 5. Kemudian sifat kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Seperti pada gambar, sebuah senter disinarkan kepada gelas yang berisi air putih, maka akan menembus benda bening. Kemudian yang selanjutnya cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Nah, Sir Isaac Newton menunjukkan bahwa jika sebuah sinar polikromatik melewati sebuah prisma, maka sinar tersebut dapat dipisahkan dengan panjang gelombang yang berbeda atau monokromatik. Nah, pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna berbeda dinamakan sebagai dispersi cahaya. Nah, hasil warnanya terdapat merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Seperti warna pelangi yang biasa kita temui. Kemudian sifat selanjutnya yaitu cahaya dapat diserap atau absorpsi. Nah, ketika sinar datang masuk ke dalam sebuah material transparan, sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdisipasi atau berkurang menjadi energi panas yang juga mengurangi intensitas cahaya tersebut. Nah, absorpsi cahaya terjadi secara selektif untuk gelombang cahaya yang berbeda. Hal ini merupakan cara mata kita untuk melihat warna benda di sekitar kita. Jadi cahaya itu dapat diserap energinya. Kemudian sifat selanjutnya itu cahaya pasti memiliki energi. Nah, dapat kita buktikan bahwa jika kita berjemur di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama, tentu kulit kita akan terasa panas, bahkan bisa dapat berubah warna menjadi hitam. Nah, panas atau kalor yang diterima oleh kulit tersebut menunjukkan bahwa cahaya memiliki energi berupa energi kalor atau energi panas. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya mampu merambat tanpa medium. Seperti yang dijelaskan tadi, cahaya dapat merambat tanpa medium sekalipun
dan dibuktikan sebagai contoh luar angkasa. Nah, jika cahaya tidak bisa merambat ke ruang hampa, maka matahari juga tidak akan pernah bisa sampai ke bumi. Itu adalah contoh konkret nyata bahwa cahaya dapat merambat tanpa medium. Kemudian sifat berikutnya yaitu cahaya bersifat dualisme. Nah, apa sih maksud dari bersikap dualisme itu sendiri? Nah, artinya cahaya bisa disebut sebagai gelombang maupun partikel, sehingga disebut dengan dualisme. Cahaya bisa disebut dengan gelombang karena memiliki banyak gelombang. Sementara itu, seorang ilmuwan asal Amerika, Arthur Compton, menemukan bahwa cahaya tersusun atas partikel. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbukan antara partikel penyusun cahaya dengan elektron. Nah, kemudian sifat cahaya berikutnya yang cukup terkenal, itu cahaya dapat dipantulkan. Nah, ada sebuah hukum dari Snellius, dinamakan hukum Snellius. Nah, seperti pada gambar ini, digambarkan atau diurutkan sebagai berikut: sinar datang, sinar pantul, dan sinar normal terletak pada suatu bidang datar dan bertemu pada satu titik. Nah, di sini titiknya. Bertemu pada satu titik. Nah, sudut datang atau I besarnya sama dengan sudut pantul R. Nah, berdasarkan arah sinar pantulnya, maka pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenisnya itu ada pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kita lihat bahwa pemantulan teratur ini permukaan pantulnya itu rata sehingga menghasilkan pantulan yang terarah atau terstruktur. Nah, sedangkan pemantulan baur atau difus kita lihat permukaannya itu tidak rata sehingga menghasilkan pantulan yang ombang-ambing kemana-mana atau acak itu tidak karuan. Jadi perbedaannya itu terletak pada permukaan pantulnya. Next, kemudian ada cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, cahaya yang melewati medium bening yang berbeda kerapatannya dapat diubah arahnya. Pembelokan seberkas cahaya menambah dari suatu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya dinamakan dengan pembiasan atau disebut juga dengan refraksi. Nah, seperti pada gambar, sebuah sedotan dimasukkan ke dalam gelas yang terlihat di bawahnya itu seperti bengkok. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena perbedaan kerapatan mediumnya. Nah, tadi kan contohnya kan sedotan. Tadi itu masuk ke dalam medium optik yang kurang rapat ke medium optik yang lebih rapat yang mendekati yang mendekati dengan garis normal ini. Ada pula dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat yang menjauhi garis normal. Nah, sebagai contoh dari pembiasan yang lain itu seperti kita lihat peristiwa fatamorgana pada aspal dan padang pasir. Kemudian ada berlian yang terlihat berkilau dan ada sebuah kolam renang yang terlihat dangkal padahal itu dalam. Jadi itu merupakan suatu sifat dari cahaya, itu cahaya dapat dibiaskan. Next, cahaya dapat disearahkan atau polarisasi. Nah, polarisasi itu terjadi pada gelombang transversal. Nah, cahaya dapat mengalami polarisasi menunjukkan bahwa cahaya termasuk gelombang transversal. Nah, pada cahaya tidak terpolarisasi, medan listrik bergetar ke segala arah, tegak lurus arah rambat gelombang. Setelah mengalami pemantulan dan diteruskan melalui bahan tertutup, medan listrik terbatas pada satu arah. Nah, polarisasi dapat terjadi karena pemantulan pada cermin datar, absorpsi selektif dari bahan polaroid, dan bias kembar oleh kristal. Nah, kemudian lepas dari sifat-sifat cahaya, kita masuk ke bagian cermin dan lensa. Nah, apa sih cermin itu dan apa sih lensa itu? Sebelum kita menjelaskannya lebih lanjut, kita tahu dulu definisi atau pengertian dari cermin dan lensa. Yang pertama, apa sih itu cermin?
Cermin merupakan sebuah benda dengan permukaan licin dan mengkilap yang mampu memantulkan cahaya sehingga dapat membentuk sebuah bayangan. Nah, adapun pengertian dari lensa adalah benda tembus cahaya yang dibatasi oleh bidang lengkung dengan kemampuan membelokkan atau membiaskan cahaya yang melewatinya. Nah, adanya pembiasan cahaya lensa inilah yang dapat menghasilkan bayangan. Sifat bayangan pada cermin dan lensa menjadi berbeda karena sifat atau karakteristik pengolahan sinar pada cermin adalah lensa yang tidak sama. Next, nah inilah macam-macam cermin dan lensa. Ada cermin datar, ada cermin cekung, ada cermin cembung, ada lensa cekung, dan ada lensa cembung. Yang pertama kita masuk ke cermin datar. Nah, cermin datar ini paling banyak dijumpai ya. Terutama apabila kita mau pergi, pasti kita akan bercermin atau berkaca. Dan hal ini dikarenakan bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar menyerupai bayangan asli dengan posisi yang saling bertukar antara kiri dan kanan. Nah, bayangan yang dihasilkan itu memiliki sifat maya, tegak, dan sama besar. Jadi kita bercermin itu menghasilkan bayangan yang sama besar, tetapi arahnya berkebalikan antara kanan dan kiri. Gitu. Kemudian masuk ke cermin cembung. Nah, cermin cembung ini memiliki sifat menyebarkan berkas sinar cahaya atau divergen. Jadi menyebarkan berkas cahaya. Nah, sebagai penanda nilai fokus pada cermin cembung selalu negatif karena letaknya berada di belakang cermin. Letaknya berada di belakang cermin. Nah, benda pada cermin cembung umumnya berada pada ruang 4 dan bayangan yang terbentuk jatuh pada ruang 1. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan selalu maya, tegak, dan diperkecil dimanapun benda itu diletakkan. Di mana benda itu berada di ruangan 4. Dimanapun letak bendanya. Kemudian ada cermin cekung. Nah, untuk cermin cekung sendiri ini, tadi kan cermin cekung itu menyebarkan. Kalau cermin cekung ini mengumpulkan berkas sinar atau cahaya konvergen. Nah, sebagai penanda nilai fokus cermin cekung adalah positif karena letaknya berada di depan cermin. Berada di depan cermin. Nah, sifat bayangannya tadi tidak seperti cermin cekung tadi yang selalu sama, tetapi cermin cekung ini berbeda-beda tergantung pada benda ruangnya, maupun di benda ruang 1, 2, maupun 3. Nah, dapat disimpulkan atau dijelaskan pada slide berikutnya ini. Nah, apabila letak benda di R1, maka dihasilkan letak bayangan di R4 yang menghasilkan sifat maya, tegak, diperbesar. Nah, apabila letak benda berada di R2 akan menghasilkan bayangan letaknya di R3, nyata, terbalik, dan diperbesar. Itu sifatnya. Nah, apabila letak benda di R3 ini maka letak bayangannya berada di R2. Nah, itu menimbulkan sifat bayangan nyata, terbalik, kecil. Nah, apabila letak benda berada di F sini, maka letaknya itu tak hingga sehingga tidak terbentuk bayangan. Dan apabila letak benda R sama dengan 2F, letaknya juga sama, itu R2F, yang menimbulkan sifat bayangan nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian ada lensa cembung. Kemudian soal ke lensa, tadi kan cermin, sekarang masuk ke lensa. Jadi sebelum menjelaskan, cermin dan lensa itu saling berkebalikan. Kalau tadi kan cermin cekung berarti sama dengan lensa cembung. Nah, dijelaskan lensa cembung memiliki karakteristik mengumpulkan cahaya konvergen. Nah, tadi kan cermin cekung ya. Sekarang lensa cembung. Jadi berkebalikan antara lensa dan cembung. Lensa cembung banyak digunakan pada alat optik seperti lup, mikroskop, teropong bintang, kamera, periskop, dan proyektor. Nah, sifat bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa cembung berbeda-beda, tergantung di mana letak bendanya. Hasil bayangan tergantung pada posisi benda, apakah benda terletak di ruang 1, 2, 3, ataupun 4. Nah, dijelaskan di slide berikutnya seperti ini.
Nah, di mana apabila letak benda berada di R1, maka letak bayangannya berada di R4, yang menghasilkan sifat maya tegak diperbesar. Nah, letak benda berada di R2, maka letak bayangannya berada di R3 yang menimbulkan sifat nyata terbalik diperbesar. Apabila letak bendanya di R3, maka letak bayangannya di R2 yang bersifat nyata terbalik diperkecil. Nah, letak benda di R4, sifat bayangannya letaknya di R1 yang menandakan sifat maya tegak diperkecil. Apabila letak bendanya di F, maka letaknya tak hingga, sehingga bayangan jauh tak hingga. Sama tadi, apabila letak bendanya di R2F, letak bayangannya juga di R2F, dengan menimbulkan sifat nyata terbalik dan sama besar. Lanjut ke, nah, lensa cembung ini memiliki 3 buah sinar istimewa lensa cembung, yaitu pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik api fokus F. Ini slide sumbu utama, kemudian dia akan dibelokkan melalui titik F atau fokus. Ini sinar istimewa. Yang kedua, sinar datang melalui titik api F. Jadi ke sini, nah, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Begini, slide. Lanjut yang ketiga, apabila sinar datang melalui titik pusat O, tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Jadi sinarnya datang melalui titik O, tapi tidak dibiaskan, tapi diteruskan. Nah, lanjut ke lensa cekung. Nah, lensa cekung ini sama seperti cermin cembung berarti ya, karena tadi berkebalikan. Jadi itu lensa cekung memiliki kemampuan menghamburkan atau divergen. Kemampuan lensa ini dimanfaatkan sebagai kacamata pada jarak jauh dan lensa okuler pada mikroskop. Nah, sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cekung ini selalu maya, tegak, dan diperkecil. Seperti pada gambar ini, sifat bayangan pada lensa cekung itu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, sama dengan lensa cembung tadi, lensa cekung ini juga memiliki sinar istimewa. Yang pertama itu sinar datang saja dengan sumbu utama, akan dibiaskan seolah dari titik api F. Dibiaskan titik F, jadi dibengkokkan ke F gini. Nah, kemudian sinar datang seolah-olah menuju titik api F2, seolah-olah ya menuju ke titik F2 dan akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi lurus dengan sumbu utama sejajar. Dan yang terakhir, sinar datang mulai titik pusat lensa O. Nah, ini tidak dibiasakan, tapi diteruskan. Jadi langsung diteruskan ke sini. Nah, itu dulu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau jelibet kata. Selagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.